لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat yang cinta Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita atas ragam nikmat yang tak terkira darinya. Salawat dan salam jangan pernah henti untuk kita lantunkan dari kedalaman hati sanubari, mengungkapkan bukti cinta kita kepada sang baginda Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seraya mari terus kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala, karena tidak ada bekal yang terbaik dalam kita mengarungi kehidupan di muka bumi ini, apalagi ketika kita mengarungi panjang waktu yang harus kita lalui dalam kehidupan akhirat nanti, kecuali bekal itu adalah bekal takwa. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun terjadinya perang Khaybar, yaitu di tahun ke-7 Hijriyah, ada seorang lelaki yang menghampiri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan tangan kanannya di tangan kanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berjanji setia dalam suka maupun duka, dalam sempit ataupun lapang, secara sukarela ataupun terpaksa, untuk selalu berada di jalan Islam, berbaiat kepada Allah dan kepada baginda. Ia pun bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan tangan yang telah menggenggam tangan suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tangan itu digunakan untuk kebaikan dan kemuliaan atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Orang itu adalah Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Sahabat ini, hadirin, dikenal sepanjang waktu sebagai seorang yang saleh, jujur, zuhud, dan sepenuh hati dalam mencintai dan mengungkapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai sang murid Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin mengatakan tentang sosok gurunya yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada seorang pun di antara para sahabat Rasulullah yang tinggal di negeri Basrah. Ma qadimal Basrah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad yang melampaui dan melebihi keutamaan serta kemuliaan Imran ibn Husain, yafdulu Imran ibn Husain. Ia selalu menjaga hatinya dari iri, dengki, benci, bahkan memusuhi sesama muslim. Hingga ketika terjadi perselisihan di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika para pengikut sahabat Ali bin Abi Thalib berselisih tajam dengan pengikut sahabat Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhuma, ia tak memihak satu di antara dua pihak itu. Bahkan ia ucapkan dari lisannya sebuah kalimat yang menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala. Katanya,
lan arma nuzan hatnayati fi ra'si jabalin hatta yutrikanil maut, menjadi pengembala rusa di puncak sebuah bukit sampai aku meregang nyawa. Ahabbu ilayya, itu jauh lebih aku sukai, min an armi fi ahadal fariqaini bisahmin, daripada aku harus melepaskan anak panah dari busur yang kumiliki ke salah satu pihak di antara pihak sahabat Ali ataupun pihak sahabat Muawiyah. Asab, apakah anak panah yang terlepas dari busurnya itu tidak mengenai sasaran atau dia sampai ke sasarannya? Masya Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita bertanya di dalam hati, kenapa sahabat ini begitu menjaga iman dan amal solehnya sedemikian luar biasa? Mengapa dia senantiasa menjaga suasana hatinya dipenuhi dengan kedekatan kepada Allah, keikhlasan, ketulusan, kejujuran, dan tidak hendak menyakiti sesama muslim? Ternyata hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ini bermula ketika suatu saat gendang telinganya bergetar, manakala beberapa sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai sang baginda dan kemudian berdialog dengan manusia kekasih penduduk langit dan bumi itu. Ya Rasulullah, malana, wahai Rasulullah, kenapa diri kami ini, kata para sahabat itu kepada Rasulullah, idza kunna indaka, bila kami berada di sisimu, rapat qulubuna, lembut betul hati kami, wazidna fid dunya, dan dunia kami pandang hanya sebelah mata, kami tidak memasukkan dunia di dalam hati kami, wa ka'annana naral akhirata ra'yal ain, dan kami seolah-olah melihat akhirat persis ada di depan mata kami. Hatta idza kharajna min aintik, hingga kemudian tak kala kami meninggalkan dirimu, jauh dari sisimu wahai baginda, falakina ahlina wa auladina wa dunyana, kami berada di lingkungan keluarga kami, bersama bergaul, bercanda gurau dengan anak-anak kami, dan kami asik menggeluti dunia kami. Angkarna anfusana, kami pun saat itu menjadi lupa diri lagi. Ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah yang didengar oleh sahabat yang mulia ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggaman tangannya, yaitu Allah Jalla wa Ala, lau tadumuna ala ma takunu indi, jika kalian senantiasa merasakan suasana sebagaimana kalian berada dekat dengan diriku, berada di sisiku, kalian merasa kalian seolah-olah ada bersamaku, la safahatkum al malaika ayyanan, maka niscaya bila kalian hadirkan suasana seperti itu, aku berada bersama kalian, maka tentulah malaikat akan menghampiri diri kalian, dan mereka, para malaikat itu, akan menyalangi kalian. Walakin sa'ah wa sa'ah, tapi apa boleh buat, kalian kerap kali hanya merasa iman yang tinggi, iman yang dalam, merasa seolah-olah aku bersama kalian hanya pada saat-saat tertentu saja, hanya pada waktu-waktu yang sebentar saja. Dialog inilah yang menggetarkan hati sang sahabat mulia Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Ketika mendengar percakapan ini, darah beliau terkeseriap, jantung beliau terus berdebar, berdegup dengan sangat kencangnya, nafasnya naik turun. Ia tidak tinggal diam,
ia segera berjanji kepada dirinya bahwa aku tidak ingin merasakan waktu-waktu bersama Rasulullah hanya sewaktu-waktu. Aku tidak ingin dijumpai malaikat dan kemudian dijabat tangan oleh malaikat, disalami oleh malaikat hanya sewaktu-waktu saja. Tapi aku ingin sepanjang hidupku adalah hidup yang diisi bersama dengan sang baginda. Bukan hanya sewaktu-waktu, sebagaimana yang disinyalir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatku yang lain. Maka hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejak itulah ia tak kenal henti beramal saleh, mengecilkan dan memandang sebelah mata dunia, senantiasa menghadirkan sosok sang baginda Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di pelupuk mata di setiap jenak waktu kehidupannya. Ia melihat akhirat itu persis ada di hadapannya. Hidupnya hadirin seolah bukan seperti makhluk bumi. Ia menampakkan perilaku para penduduk langit. Tak heran kalau sahabat ini kemudian dijuluki sebagai Sabihul Malaikah, malaikat manusia yang menyerupai para malaikat. Sungguh saraka'annahu malak, seakan-akan ia adalah malaikat. Yahya bainal malaikah, hidup di antara para malaikat. Yuhadithunahu wa yudasihum, bergaul dan berbicara dengan para malaikat. Wa yusafihunahu wa yusafihuhum, bertemu dan bersalaman dengan para malaikat. Meskipun begitu, wahai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di puncak keimanannya, di tengah ketulusannya beribadah karena merasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membersamainya, ia kerap menangis di tengah gurita malam saat banyak kaum muslimin tertidur pulas dengan mimpi-mimpi mereka, menghibah dan menggetarkan arsy Allah Jalla wa Ala. Ya laitani, katanya, ya laitani kunta rodaman tuzruhur riyah. Duh, andaikan aku terlahir hanya sekedar sebutir debu yang kemudian diterbangkan oleh angin. Menyesal dia, bukan karena ia banyak dosa hadirin, bukan karena amal solehnya terlampau banyak untuk dihitung, tetapi karena ia takut akan minimnya amal saleh yang tidak sebanding dengan nikmat pemberian Tuhan. Karena ia khawatir telah menjadi budak dunia yang membutakan pandangannya akan negeri akhirat. Hadirin, begitulah kondisi jiwa ketika kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Kita akan merasakan keagungannya. Ketika kita seolah mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersamai kita, kita akan merasakan seolah amal ibadah yang kita lakukan belumlah terlalu optimal, maksimal, apalagi berkualitas. Ya, merasakan syukur yang kita ungkapkan masih terlalu sumir dan jauh dari yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu sebagaimana mestinya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma sakarnaka haqqa syukrik, kita belum bersyukur sebagaimana syukur yang semestinya harus kita ungkapkan. Subhanak, ma dzakarnaka haqqa dzikrik, maha suci engkau ya Allah, sungguh kami belum ingat kepadamu sebagaimana semestinya kami ingat kepadamu. Subhanak, la nuhsi tsana 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik, maafkan kami ya Allah karena kami belum bisa menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita akan bertanya,
Apa yang bisa kita petik dari pelajaran seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu ini? Tak lain dan tak bukan al-istiqamah alal iman wal amal saleh. Konsisten di dalam iman dan amal saleh. Konsistensi inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang akan menistayakan kita berjumpa dan mendapatkan salam dari para malaikat. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Jalla di dalam Al-Quran surat ke-42 Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan menghampiri kita ketika kita konsisten di dalam iman dan amal saleh kita. Kapan malaikat akan datang? Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, seorang pemuka tabi'in, mengatakan bahwa orang yang konsisten di dalam iman dan amal saleh akan dijumpai oleh para malaikat yang memberikan salam dan kabar gembira di 3 situasi, di 3 tempat. Yubassiruna 'inda mautih wa fi qabrih wa hinal qus, yaitu saat pertama Israel mencabut nyawa kita. Saat itulah malaikat akan datang kepada kita dan mengatakan kepada kita, ukhruji ayyatuhar ruh tayyib fil jasad tayyib kunti ta'murina. Keluarlah engkau wahai jiwa yang baik dari tubuh yang baik yang selama ini engkau tinggali. Ukhruji ila ruhin wa raihan, keluarlah engkau menuju ampunan dan berbagai macam kesenangan. Wa rabbi ghairi ghadban, menuju Tuhan yang tak pernah murka kepadamu karena konsistenmu dalam iman dan amal saleh. Yang kedua, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, saat 2 malaikat bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dapatkan dari para ulama kita. Saat itulah malaikat akan menghampiri diri kita dan memberikan kabar gembira kepada kita. Unsur ila maq'adika minan nar, lihat di hadapanmu neraka. Maka kemudian saat itu kita akan melihat betapa dahsyatnya azab neraka yang akan kita dapatkan di tempat itu. Namun malaikat itu kemudian melanjutkan ucapannya, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, sesungguhnya tempatmu di neraka itu karena konsistensimu dalam iman dan amal saleh telah Allah ganti dengan surga Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Dan yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, malaikat itu akan datang memberikan kabar gembira kepada kita kelak ketika kita dibangkitkan dari kubur indal ba'ats, yaitu ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya untuk kali kedua. Dan saat itulah kemudian ada 2 malaikat yang akan menyambut kita. Malaikat yang dahulu selalu bersama kita di muka bumi ini, yang kemudian 2 malaikat itu berkata kepada kita, wa yaqulanilah la takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan pula kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kenapa kita bergembira? Karena tidak akan tersengat panas. Allah lindungi kita oleh naungannya. Kenapa kita harus bergembira? Karena saat kita dibangkitkan, kita tidak akan pernah kehausan saat itu. Mesti mentari hanya sedepah di atas kepala kita, karena tetes demi tetes air dari telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
akan membasahi tenggorokan kita yang kemudian kita tidak akan pernah haus lagi setelah itu. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah di Jumat yang mulia ini kita bertanya kepada diri kita, pantaskah kita bertemu dan disalami oleh para malaikat sebagaimana Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dengan kuantitas, kualitas dan konsistensi iman serta amal soleh kita sekarang ini? Hadirin, sungguh apapun jawaban atas pertanyaan itu, itulah cermin nasib yang akan kita dapati di akhir kehidupan kita dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Innahu